Manchester United belakangan santer dikaitkan dengan Raheem Sterling. Mantan gelandang Liverpool Danny Murphy menilai Sterling bisa menjadi tambahan yang berharga bagi setan merah. Saat ini Sterling lagi ramai dikaitkan dengan Manchester United. Chelsea dilaporkan ingin mencoba menukar Sterling dengan Jadon Sancho. Murphy sangat setuju apabila Manchester United mendatangkan Sterling. Ia menilai Sterling lebih bagus daripada winger-winger yang dimiliki setan merah saat ini. Sterling tidak berisiko. Jika Anda memberinya menit bermain, dia akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Dia telah melakukannya berkali-kali, kata Murphy kepada Talksport. Dia lebih baik dari Anthony, dia lebih baik dari Ahmad dan lebih berpengalaman. Sterling mencetak lebih banyak gol daripada semua pemain sayap United musim lalu kecuali Garnacho. Murphy tidak sama sekali tidak meragukan kualitas Sterling. Namun, ia tidak yakin kalau transfernya ke Manchester United akan terwujud. Hasil akhirnya tidak perlu dipertanyakan lagi, lanjutnya. Statistiknya selama bertahun-tahun hanyalah bukti dari apa yang dia lakukan, firasat saya mengatakan itu tidak akan terjadi. Tim Serie A, Lazio, tengah mempertimbangkan potensi mendatangkan bek Manchester United, Victor Lindelof, sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Lindelof telah disebut sebagai salah satu dari sekian banyak pemain Man United yang mungkin akan dilepas pada musim panas ini, namun kesepakatan belum terwujud. Akan tetapi, Lazio telah menyatakan ketertarikannya untuk mendapatkan pemain berusia 30 tahun itu dari tangan setan merah, saat mereka ingin memperkuat lini belakang mereka untuk musim 2024-25. Tapi, Lindelof tidak berlatih selama lebih dari 3 pekan karena cedera jari kaki dan hanya bermain dalam 2 pertandingan selama pramusim Man United. Cedera terbaru Lindelof terjadi setelah musim 2023-24 di mana ia absen dalam 22 pertandingan untuk Man United dan negaranya karena cedera hamstring dan pangkal paha. Namun demikian, dengan kurang dari 12 bulan tersisa dalam kontraknya saat ini, pemain asal Swedia ini termasuk di antara beberapa pemain Man United yang kontraknya akan habis, termasuk Christian Eriksen dan Jonny Evans. Ex-Benfica ini tidak pernah berhasil mengukuhkan dirinya di lini pertahanan Man United selama 7 tahun di klub, sementara pemain yang baru didatangkan pada musim panas, Leny Yoro dan Matthijs de Ligt, telah mendorongnya untuk menuju pintu keluar Old Trafford. Selain Lazio, beberapa klub lain seperti Fiorentina, Eintracht Frankfurt dan beberapa klub Liga Pro Arab Saudi tertarik untuk mendapatkan jasa Lindelof pada musim panas ini. Lindelof dapat segera menyusul gelandang Scott McTominay dalam perjalanannya ke Serie A setelah ia menerima tawaran dari Napoli dengan kesepakatan untuk paket senilai 25 juta pound. Keluarnya McTominay tampaknya telah mendorong Man United untuk mengejar Manuel Ugarte, yang sudah terbang ke Manchester pada Selasa malam untuk menyelesaikan tes medis menjelang kepindahannya dari Paris Saint-Germain. Enzo Maresca akhirnya bicara soal gosip transfer yang cukup mencuri perhatian dalam beberapa hari terakhir. Kabarnya, Chelsea tertarik mendatangkan Jadon Sancho dari Manchester United. Prospek Sancho bermain untuk Chelsea memang terdengar menarik. Bagaimanapun Sancho punya potensi besar, potensi itulah yang gagal tumbuh maksimal di MU. Kebetulan situasinya tepat, Chelsea ingin melepas Sterling, MU mungkin ingin melepas Sancho. Karena itu, pertukaran pemain tampak saling menguntungkan. Meski begitu, Maresca sendiri belum bisa bicara banyak. Dia kenal baik dengan Sancho, tidak lebih. Jika kami bisa mendatangkan pemain yang bisa membantu kami, tentu saya bakal melakukannya. Jadon bukan pemain kami. Saya kenal dia dengan baik, tapi dia bukan pemain kami, ujar Maresca. Hingga kini, masa depan Sancho memang belum mendapatkan kejelasan. Dia bisa saja bertahan di MU. Bisa juga meninggalkan tim musim panas ini. Menurut pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano, ada 2 klub yang menunjukkan minat terhadap Sancho, yaitu Juventus dan Chelsea. Diskusi masih berlangsung. Mungkin saja transfer Sancho terwujud di deadline day nanti. Juventus dikabarkan telah mengirimkan proposal pertama mereka untuk merekrut Jadon Sancho dari Manchester United, menurut laporan dari Italia. Kedatangan Sancho diharapkan bisa menambah kualitas tim dan memberikan opsi tambahan di lini serang. Juve kini menunggu tanggapan dari Manchester United mengenai tawaran ini. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Juventus telah menawarkan sekitar 7 juta euro hingga 8 juta euro untuk mendapatkan Sancho dengan status pinjaman semusim. Tawaran ini serupa dengan kesepakatan yang dibuat Juventus dengan Porto untuk Koneiao. Dengan tawaran tersebut, Juventus berharap Manchester United bersedia menanggung sebagian dari gaji Sancho yang cukup besar. Juventus kini menunggu balasan dari United, yang diperkirakan akan diterima pada hari Kamis. Jika kesepakatan ini terwujud, Sancho akan menjadi rekrutan ke-9 Juventus di musim panas ini. Sebelumnya, Juve telah mendatangkan Koneiao, Nico Gonzalez, Teun Koopmeiners dari Atalanta, Pierre Kalulu dari Milan, Juan Cabal dari Verona, Khéphren Thuram dari Nice, Michele Di Gregorio dari Monza, dan Douglas Luiz dari Aston Villa. Manchester United nampaknya masih belum akan berhenti belanja.
Terbaru, Setan Merah dilaporkan akan mencoba untuk merekrut Ben Chilwell dari Chelsea. The Independent melaporkan bahwa Chilwell berpotensi tetap bermain di EPL pada musim depan, karena Manchester United dilaporkan berminat pada jasanya. Menurut laporan itu, Manchester United mempertimbangkan serius untuk mendatangkan Chilwell ke Old Trafford. Erik ten Hag punya kecemasan terkait sektor kiri pertahanan timnya. Pasalnya Luke Shaw dan Tyrell Malacia punya riwayat cedera yang kurang baik. Itulah mengapa ia menilai sektor bek kiri MU perlu diperkuat dan Chilwell dinilai bisa jadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU benar-benar serius untuk mengamankan jasa Chilwell di musim panas ini. Mereka dikabarkan sedang menjalin komunikasi dengan Chelsea belakangan ini. Mereka mencoba mencari jalan keluar untuk transfer Chilwell. Proses negosiasi sedang berlanjut, dan belum diketahui apakah kedua tim bisa mencapai kata sepakat atau tidak untuk transfer sang bek. Mantan striker Watford Roy Deeney menyarankan Manchester United untuk merekrut Ivan Toney. Ia meyakini Toney bisa memberikan dampak instan bagi Setan Merah seperti Robin van Persie. Sejauh ini, Toney tidak kekurangan peminat. Chelsea, Arsenal, Manchester United dan klub Arab Saudi Al Ahly kabarnya tertarik merekrut penyerang asal Inggris tersebut. Untuk memperkuat lini depannya, Deeney menyarankan Manchester United untuk merekrut Toney. Ia yakin Toney bisa memberikan dampak instan di klub seperti Robin van Persie. Mereka butuh penyerang, itulah mengapa saya heran mereka tidak merekrut Ivan Toney, kata Deeney kepada Sky Sports. Itu akan jadi solusi cepat, seperti Robin van Persie, Anda tinggal masukkan dia dan itu berhasil. Robin van Persie bergabung dengan Manchester United pada tahun 2012 silam. Setan Merah merekrut striker asal Belanda itu dari klub rival Arsenal. Van Persie langsung memberikan dampak instan untuk Manchester United. Ia berhasil membantu meraih gelar juara Premier League bagi Setan Merah. Ketika itu, Van Persie mampu mencetak 30 gol dari 48 penampilan di semua kompetisi pada musim pertamanya di Old Trafford. Ia membuat Setan Merah berjaya di bawah asuhan Sir Alex Ferguson. Mantan gelandang Liverpool Danny Murphy menyarankan Manchester United agar tidak merekrut Ben Chilwell dari Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Apa alasannya? Setelah dicoret Chelsea, Chilwell saat ini sedang mencari klub baru. Manchester United menjadi satu-satunya tim yang dikaitkan dengan Chilwell belakangan ini. Murphy tidak menyarankan Manchester United untuk merekrut Chilwell, sebab Chilwell juga punya riwayat cedera yang buruk sehingga hanya akan menambah masalah buat Setan Merah. Saya tidak setuju. Saya suka Ben Chilwell, saya pikir dia pemain yang bagus, kata Murphy kepada Talksport. Tapi Anda mendatangkan masalah yang sama, bek kiri yang sangat berbakat yang sudah mereka miliki, Luke Shaw, bisa dibilang salah satu yang terbaik di Eropa saat dia fit, yang tidak selalu fit. Chilwell tidak pernah fit, mengapa Anda harus mengeluarkan lebih banyak gaji untuk bek kiri lain yang jarang bermain? Manchester United belum lama ini mendatangkan Nusair Mazraoui dari Bayern Munchen. Meski posisi utamanya bek kanan, Murphy meyakini kalau Mazraoui bisa dimainkan di posisi bek kiri. Vinnie Jones menilai Raheem Sterling harus mempertimbangkan pensiun setelah tidak lagi masuk skema Chelsea. Sterling tidak masuk dalam rencana bos Chelsea Enzo Maresca dan telah dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United, di antara tim-tim lainnya. Meski pemain internasional Inggris itu baru berusia 29 tahun, mantan bintang Wimbledon dan Leeds United Jones mengatakan ia harus pensiun dan menikmati hidup, mengingat yang bersangkutan tidak perlu mengkhawatirkan tentang keuangan. Ia juga menyoroti skuad utama Chelsea yang penuh sesak, seturut kedatangan sederet pemain baru di musim panas. Sterling tidak masuk dalam skuad Chelsea, dan itu sedikit mengejutkan, katanya kepada Daily Mail. Semuanya akan berakhir dan dia baik-baik saja. Dia mencetak beberapa gol, dan dia mungkin akan melakukan pekerjaan untuk klub lain, tetapi dia memiliki karir yang fantastis dan jika saya jadi dia, saya mungkin akan berpikir untuk menekuni hal lain. Dia pasti sudah mapan secara finansial untuk hidup. Jadi, nikmatilah hidup. Dia telah memberikan banyak hal untuk olahraga ini dalam hal supporter Inggris, Liverpool dan Man City. Dia telah memberikan banyak kesenangan bagi banyak penggemar selama bertahun-tahun dan saya tidak suka melihat pemain top seperti dia turun peringkat di liga. Saya harap dia tidak melakukan itu. Seorang jurnalis pernah mengatakan bahwa saya akan kembali ke Wealdstone. Jadi saya menghabiskan seluruh karir saya untuk membuktikan bahwa dia salah. Yang mereka miliki adalah buku cek yang sangat besar, dan mereka sangat ingin kembali ke masa-masa di bawah Roman Abramovich, bukan? Saya pikir Anda akan melihat beberapa dari mereka, entah tersisi atau pindah pada minggu terakhir jendela transfer, karena skuad itu sangat besar untuk dibayar gajinya. Dengan sekitar 40 pemain, saya tidak tahu bagaimana itu akan terjadi.